selatan, kemudian ke utara, dan ada belokan ke arah timur. Apakah itu menunjukkan bahwa tempat ini sebuah pojokan dari area Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Masih di channel Melaku TV, dan di video kali ini kita berada di situs Kliterjo yang berada di Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, yang memiliki banyak sekali tinggalan yang berupa batu bata kuno. Kalau kita terlihat di ekskavasi kali ini memunculkan sebuah pagar yang mengelilingi dari situs yang bernama Yoni Kliterjo yang berada di area paling timur seperti ini. Kalau kita lihat di beberapa ekskavasi di sebelum-sebelumnya menampakkan sebuah pondasi ataupun area dinding yang membujur hingga barat ke arah barat timur, kemudian di daerah pinggiran dari sungai kecil yang berada di area sana ini sudah ditemukan sebuah struktur yang membujur dari utara ke selatan, dan di total bahwa di tempat ini dikelilingi sebuah area dinding yang cukup tebal, dan kita buktikan dengan sebuah area yang mengelilingi dari situs Yoni. Dan dilihat dari struktur yang berada di tempat ini memiliki lantai yang masih cukup terlihat hingga saat ini. Sahabat Melaku TV bisa membayangkan bahwa tempat ini merupakan area suci yang berada di paling timur dari situs Kliterjo ataupun Yoni Tribuana Tunggadewi. Dan dilihat dari struktur batu bata kuno, dan dilihat bahannya, kalau kita melihat ada sebuah andesit dan juga batu putih. Ini menandakan bahwa struktur atau bahan yang berada di tempat ini beragam, tidak hanya batu bata kuno, terlihat juga sebuah batu bata andesit dan juga batu putih. Coba kita lihat sebuah batu bata putih seperti apa. Apakah ini digunakan untuk bangunan dari sebuah tempat yang berada di situs Yoni Kliterjo ini. Nah, kalau kita melihat sebuah batu putih yang masih ada hingga saat ini, apakah ini juga bahan dasar dari sebuah situs yang digunakan untuk membuat bangunan, ataupun memang dulunya orang-orang Belanda ditutupi oleh batu bata ataupun batu putih seperti ini. Nah, dilihat dari strukturnya ini terlihat memang dipahat ya Sobat Melaku TV, seperti bata yang membentuk balok seperti ini, dan ada yang
besar dan kecil. Nah, ini kemungkinan apakah sebuah pengunci dari sebuah pintu masuk ataupun sebuah gapura ataupun dinding yang lain. Kita masih belum tahu dan masih menduga-duga apakah tempat ini sebagai tempat pintu masuk dari area suci ataupun memang hanya tempat untuk melakukan upacara di area situs Tribhuwan Tunggadewi. Nah, di tempat ini juga banyak sekali terdapat yoni yang masih tertimbun di area yang sangat luas ini. Di beberapa sektor juga ada. Kalau kita lihat tidak hanya di area lapangan, tapi juga kita lihat di area paling barat ini juga ditemukan sebuah genteng-genteng, yang mana genteng-genteng tersebut berada di atas dari sebuah struktur yang ditemukan oleh BPK Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur. Kita akan coba melihat di paling utara ada sebuah struktur yang dilihat dari strukturnya ini seperti dinding yang membentang ke arah utara. Nah, seperti yang kita lihat, setiap dinding memiliki penguat dari dinding-dinding yang berada di tempat ini, yang membuktikan bahwa dulunya memang Kerajaan Majapahit sudah memiliki ahli arsitektur. Kalau kita lihat dengan seksama juga bisa kokoh hingga saat ini. Ekskavasi sudah dilakukan di beberapa hari ini, dan juga kita lihat ada petakan-petakan yang sudah dipetakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, ini ditemukan sebuah dinding juga yang merujuk pada dinding yang ada di utara dan ke selatan. Nah, kalau kita lihat Sobat Maku TV, ini adalah sebuah belokan. Ada struktur yang membentang dari arah selatan kemudian ke utara, dan ada belokan ke arah timur. Apakah itu menunjukkan bahwa tempat ini sebuah pojokan dari area situs yang berada di Tribhuwan Tunggadewi ini? Dan kita lihat di titik tengah itu terdapat sebuah bongkahan-bongkahan batu bata yang menunjukkan bahwa itu penguat dari sebuah area bangunan. Apakah dulunya bangunan tersebut bangunannya sangat tinggi? Ini masih menjadi perdebatan dari para arkeolog. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan juga terdapat kritik maupun saran, tulis di kolom komentar. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.